Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Fitrianto dengan NIM C22010051 dari program studi Teknik Informatika Universitas Boyolali semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk memenuhi tugas pemrograman client server yang diampu oleh Bapak Yusuf. Nah, di sini kami membuat aplikasi website berbasis chat AI, di mana untuk front-end-nya saya menggunakan library Next.js, dan untuk front-end-nya menggunakan library Next.js, lalu CSS-nya menggunakan Tailwind CSS. Dan untuk back-end-nya saya menggunakan Docker yang saya hosting ke Azure. Nah, ini untuk tampilannya. Karena memang Azure karena memang saya menghosting berbasis kontainer, maka hanya bisa dilihat secara logging seperti itu. Nah, untuk scriptnya backend saya build menggunakan Docker. Akan saya bukakan untuk scriptnya agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk scriptnya ini, saya menggunakan Docker untuk membuild paket dari library yang saya gunakan, yaitu GPT for free atau GPT 4 free seperti itu ya untuk bahasa Indonesianya. Nah, di sini sebagai script yang saya gunakan ini adalah untuk token yang nanti akan saya gunakan untuk autentikasi permintaan dari website ke backend seperti itu. Jadi di backend ini saya proteksi menggunakan tokennya ini seperti itu. Lalu port dari backendnya sendiri berjalan di port 8080 seperti itu. Nah, untuk parameter lainnya seperti debug ini hanya untuk mengetahui ya bagaimana backend memproses permintaan seperti itu, apakah berhasil atau gagal seperti itu. Nah, setelah Docker saya build, lalu saya push menggunakan GitHub Action ke GitHub seperti itu. Nah, untuk paket Dockernya bisa teman-teman lihat nanti di profil saya, terus di package, terus ada build API. Nah, di sini. Nah, ini saya build menggunakan GitHub Action secara otomatis ya, setiap beberapa jam sekali seperti itu, agar selalu up to date dengan library seperti itu. Nah, langsung saja untuk simulasinya akan saya praktekkan. Pertama, saya akan memasukkan teks jelaskan tentang Indonesia. Nah, di sini dari front end ataupun dari website akan mengirimkan permintaan berdasarkan input yang kita ketikkan di kolom ketik pesan di bawah ini, akan dikirimkan ke backend. Nah, ini backendnya. Mungkin akan saya refresh untuk melihat loggingnya pengiriman pesan tadi. Nah, ini untuk hasilnya, pesan berhasil diproses. Nah, setelah pesan berhasil diproses, backend akan mengirimkan kembali ke front end atau ke website saya yang berdomain uby-ai.vercel.app. Nah, untuk tambahan fitur lainnya, yaitu website ini juga menggunakan fitur riwayat percakapan ya, agar pengguna dapat mudah untuk menyimpan percakapan ataupun kembali ke percakapan yang telah berlalu seperti itu.
Nah, untuk menyimpan data-data percakapan ini saya menggunakan local storage berbasis browser. Jadi bukan database di server ya. Jadi local storage. Untuk contohnya ini. Nah, seluruh datanya akan disimpan di sini. Ini untuk key-nya, lalu untuk value-nya yang menyimpan data-data ya, chat-chatnya. Nah, ini dia. Seperti itu. Lalu ada juga fitur pilih gaya respon AI. Nah, di sini kita dapat memilih respon AI yang kita inginkan, apakah ingin formal, santai, panjang, ataupun pendek seperti itu. Nah, pengguna juga dapat menambahkan gaya respon sesuai keinginan ya di sini, lalu tambah. Nah, mungkin dapat diisikan sesuai nama, terus juga AI ini akan merespon itu seperti apa, seperti itu. Apakah ingin jawaban yang lebih rinci, lebih panjang, ataupun seperti apa, seperti itu. Di sini saya sudah membuatkan beberapa presetnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu ada fitur memilih model AI ya. Di sini saya menambahkan beberapa tambahan lain seperti DeepSeek V3, yaitu model DeepSeek terbaru ya. Lalu ada DeepSeek R1 yang dapat memproses permintaan jauh lebih mendetail seperti itu. Jadi seperti manusia dalam berpikir seperti itu. Jadi dipikir dulu baru merespon. Untuk DeepSeek R1 tingginya seperti itu. Dan saya juga mengimport model terbaru setelah GPT-4o ya, yaitu GPT-o3 mini. Lalu ada P4 juga. Nah, beberapa model di bawah ini sudah sempat saya tes, tapi untuk DeepSeek R1 Thinking ini mungkin masih harus perlu diperbaiki ya, karena belum sestabil untuk model lainnya seperti itu. Lalu di sini juga ada fitur untuk template ya. Jadi mungkin teman-teman ingin meringkas artikel ya, misalkan. Nah, kita ketik di sini, terus juga di sini diisi template ini akan menggantikan input. Nah, seperti itu. Jadi kan, nah tadi kan di template-nya ada tulisan input ini. Nah, ketika kita menginputkan teks yang kita masukkan di sini, nanti akan diisikan secara otomatis menggantikan teks input ini. Contohnya masukkan teks ringkas artikel tentang Indonesia gitu aja ya, tentang Indonesia. Nah, secara otomatis template akan dimasukkan ke kolom isian ya, ke kolom submit pesan, dan user dengan mudah langsung dapat mengirimkannya. Jadi tidak perlu mengedit ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi sangat mudah. Oh ya, untuk ini simulasi gaya respon ya akan saya praktekkan juga. Akan saya buat sama ya untuk prompt-nya, jelaskan tentang Indonesia saja. Nah, dapat dilihat di sini saya menggunakan model yang formal ya. Sementara di atas ini tadi menggunakan model gaya bahasa yang santai. Jadi seperti menggunakan kata guys yang sangat Jakarta Selatan ya, bahasa gaul seperti itu. Lalu juga ya pokoknya intinya tuh lebih santai, lebih antara teman ke teman seperti itulah. Nah, untuk bahasa formal sendiri ini seperti bahasa yang ya formal, seperti di pemerintahan ataupun ketika kita berbicara dengan bapak ibu dosen dan lain-lain seperti itu ya. Nah, sebagai buktinya ya ini. Lalu juga di sini ada fitur untuk menambahkan template prompt ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sini tadi.
Jadi kita dapat menambahkan template lagi di sini, lalu buat template prompt. Nah, kita tinggal isikan saja template yang ingin kita masukkan ya, sesuai arahan ya, sesuai kolom di sini seperti itu. Nah, nanti setelah dimasukkan akan dapat muncul di sini, lalu dapat digunakan lagi seperti tadi. Nah, di sini juga saya tambahkan fitur untuk menyimpan snippet kode ya. Apabila kita ingin menyimpan codingan ya dari AI, kita dapat menggunakan fitur di sini seperti itu. Tambah snippet kode, lalu cukup kita isikan yang kita perlu. Nah, di sini kategorinya memang untuk sebagai pengembangan awal, masih belum saya tambahkan kategori lainnya seperti itu. Lalu untuk bahasanya sudah saya tambahkan beberapa ya, namun belum lengkap. Nah, untuk tagnya sendiri opsional, mau diisi apa juga sesuai dengan codingan yang ingin teman-teman tambahkan seperti itu. Nah, seperti itu. Oh ya, di sini juga ada fitur untuk ekspor PDF ya. Misalkan saya ingin mengekspor chat ini ke PDF untuk dapat saya kirimkan ke teman-teman ya. Nah, cukup tinggal klik ekspor PDF, lalu dia akan mendownload chatnya. Nah, ini untuk formatnya, format jadinya seperti ini. Ini untuk fiturnya ya, untuk fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu juga ada fungsi fitur untuk menambah percakapan baru. Lalu ada juga untuk menghapus percakapan ya, menghapus percakapan. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sekian. Oh ya, masih ada tambahan lagi ya. Di sini saya juga membuat halaman untuk showcase ya. Jadi untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi website AI ini. Jadi di sini menjelaskan tentang apa aja sih kegunaan dari aplikasi website AI ini seperti itu. Lalu ada FAQ yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci dalam format tanya jawab ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini juga ada bagian untuk kredit proyek kami ya. Seperti itu. Kami atasnamakan UB Informatics Engineering, dan di sini juga ada email yang mengarah ke email saya yaitu whitefitrianto@gmail.com dan ke proyek UB AI yang ada di GitHub saya ya. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada banyak salah dalam kata maupun berperilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.